Sama kita hormati guru-guru kita tercinta, di antaranya adalah Ustaz Muhammad Andri, Al-Ustaz Agus Maulana, dan juga Ustaz Firman. Tidak lupa pimpinan Majelis Kurdil Mustafa, Bapak Haji Haryanto. Kita doakan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan disehatkan badannya, diberikan luas daripada rizkinya, dan mudah-mudahan dimudahkan langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, ngantuk gak bu? Hujan-hujan gini anaknya ngapain ini? Ya Allah, tidur. Gak apa-apa, tidurnya di sini aja tidurnya. Insya Allah kumpulnya kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan yang turun dari sejak subuh tadi mudah-mudahan menjadi saksi atas kebaikan langkah kita semua menuju rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk berzikir, mengislah diri kita, membersihkan hati kita. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, salat yang terbaik akan menghasilkan pula hasil yang terbaik. Salat yang kurang juga mungkin akan menghasilkan sesuatu yang kurang. Dr. Luqmanul Hakim dalam mensyarahkan kitab Bidayatul Munbinnah fi syarhi khamsimi'ati sunnah fi shalah. Jadi ada satu kitab judulnya Bidayatul Munbinnah, berisikan tentang 500 sunnah di dalam sholat. Kitab ini karangan Al-Habib Sa'ad Al-Alawi Al-Idrus, tapi dita'liq oleh Dr. Luqmanul Hakim Al-Bunbuki, orang Indonesia dari Lombok. Di situ beliau memperumpamakan saja, menganalogikan bahwa sholat yang sempurna itu artinya yang pertama sesuai dengan tepat waktunya, apalagi berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Maka ibarat seperti manusia yang sempurna dalam fisiknya, wajahnya ganteng, badannya juga cakep, ya, hidungnya mancung. Ya, suami ibu kayak gitu loh. Alhamdulillah, ya aja udah. Sebab kalau ganteng atau cantik kan relatif, ya. Kalau jelek mutlak, nggak ada orang bilang jelek relatif. Kalau ganteng sama cantik relatif, kalau jelek mutlak. Jadi ibaratnya seperti itu manusia, ya. Tentu kita menginginkan yang terbaik dalam sebuah kehidupan, juga harus menginginkan yang terbaik dalam hal ubudiyah, mobil khusus di dalam masalah sholat. Maka setelah kita ketahui syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya, mulailah kita perkaya wawasan diri kita dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang tadi saya katakan dalam satu kitab itu disebutkan kurang lebih ada 500 sunnah dalam sholat. Sebagian lagi ulama mengatakan ada sampai 800. Ausalahu ba'duhum sampai 1000. Ada yang mengatakan 1000 sunnah di dalam sholat. Allah. Itu kalau kita amalkan, Masya Allah. Ini baru yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Ahlul Ghibah wal Jamaah. Ada kelompok emak-emak namanya Ahlul Ghibah wal Jamaah, ngomongin orang bareng-bareng maksudnya. Di antara sunnah sholat ini yang ingin saya sampaikan, ya, mengutip dari kitab yang menjadi standar ibadah kita lah, Safinatul Najah. Di situ dikatakan ada 4 tempat yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, ada 4 tempat yang disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Yang pertama, ini hukumnya sunnah nih. Pertama adalah takbiratul ihram. Kita yang udah ngaji jangan sampai nggak tahu pengertian takbiratul ihram. Kalau saya nanya sama anak-anak yang pada belum belajar fikih, kalau nanya takbiratul ihram itu apa? Ngangkat tangan. Bukan. Takbiratul ihram itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar disertai niat di dalam hati. Mengangkat tangan yang hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar sambil niat nggak ngangkat tangan, boleh nggak kira-kira? Boleh, cuma aneh aja. Ngapain itu orang aneh? Allahu Akbar gini aja. Allahu Akbar kabira sambil gini-gini lagi. Wah, enak. Jadi yang pertama takbiratul ihram.
Dan mengangkat tangan ini juga di dalamnya banyak kaifiatnya. Nah di sini untuk kita mempersatukan persepsi lah, untuk mempersatukan daripada ukhuwah Islamiyah kita. Banyak riwayatnya. Setidaknya yang di dalam kitab tersebut ada 4 kalau nggak salah. Ya, ada 4 daripada sahabat yang meriwayatkan tentang mengangkat tangannya Nabi. Ada riwayat syahmatai budunaini. Nabi mengangkat tangan itu sejajar dengan ujung telinga, bawah telinga ini. Syahmatul uzun ini kalau dalam bahasanya mahallul qira, tempatnya anting. Ibu-ibu kalau pakai anting di mana? Di sini atau di sini? Sini ya. Sini orang India ya. Ada yang pakai anting di sini? Enggak ada kan? Di sini dah. Sejajar aja. Mau kena sedikit dikenain juga nggak apa-apa. Itu satu riwayat. Ya, jangan langsung kita telan dulu. Nanti kalau kita langsung telan, nyalahin yang lainnya. Namanya sejajar ya segini, ya segini. Mau dibelakangin boleh. Kemudian riwayat yang kedua, Nabi sejajar dengan hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundak, mengangkat tangannya tuh begini. Kalau sejajar dengan ujung telinga tadi berarti agak atasan dikit kan? Sebab ini sama ini beda. Ini agak ke atas, ini agak ke bawah, segini. Ya. Kemudian ada lagi di dada. Ya. Itu semua riwayat Sayyidina Wa'il bin Hujr yang radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi memang Nabi dalam sholatnya tidak pernah mengajarkan teori. Ini satu, biar kita paham Bapak Ibu sekalian. Nabi tidak pernah mengajarkan teori sholat. Nggak pernah. Nggak pernah ada hadis para sahabat kalau sholat angkat tangan segini gitu. Enggak. Nabi cuma katakan secara umum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Udah Nabi sholat. Akhirnya sahabat ada yang melihat Nabi takbirnya angkat tangannya segini. Ada yang melihat segini, ada yang melihat segini. Jadi boleh-boleh saja. Namanya segini banyak orang pasti banyak persepsi, banyak pandangan. Yang jelas bahwa takbiratul ihram pertama sunnah mengangkat tangan telapak tangannya dibuka. Ini udah. Gak ada yang Nabi sholat Allahu Akbar. Gini, ada. Atau jarinya mansyurah, terbuka. Gak ada yang Allahu Akbar. Nah, pamer kuku, bukan kali begini kan? Ya kita sudah mengangkat tangan. Ada yang mengarahkan jari ke atas, ada juga mengarahkan sedikit ke kiblat begitu. Wow, begitu aja mengarahkan aja. Jangan sampai Allahu Akbar ya, jangan. Ini mau nyomong begitu bang. Ya, itu aja udah yang sepakat. Untuk tingginya segini, semua ada riwayat. Sedada juga ada. Ya, jadi nggak perlu kita menyalahkan. Karena tadi yang biasanya kurang banyak baca, biasanya lebih sering menyalahkan. Yang penting udah angkat tangan itu adalah bagian dari sunnah. Dan telapak tangannya terbuka, bukan dalam keadaan terbalik. Allahu Akbar. Begini balik, nah, ini nggak ada udah. Ya, itu yang pertama. Mengangkat tangan. Ya, ketika takbiratul ihram. Jadi jelas sudah. Kembali lagi, Nabi cuma nyuruh lihatlah aku dalam keadaan sholat juga. Dan biasanya sholat kita pun juga sama. Nabi juga sama bu. Nggak stabil, nggak begitu aja enggak. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu sholat, kadang takbirnya Allah segini kadang Allah begini. Kadang kalau lagi malas banget Allah. Oke. Jadi itu nggak ada riwayat nih kalau di bawah gini nih. Ini sejajar perut ini. Kadang kita sendiri sholat nggak stabil gitu. Maka itu juga yang dilihat oleh sahabat. Ya, bahwa Nabi kadang mengangkat tangannya sejajar dengan ujung telinga bawah sini, kadang sejajar dengan dada, seperti itu. Ya. Kalau lagi banyak duit, sholatnya enak khusyuk. Lagi banyak duit, itu lagi malas ya. Sholatnya segini, seperti itulah kurang lebih. Yang pertama, ya disunahkan mengangkat tangan pertama ketika takbiratul ihram. Ini sunnahnya. Yang wajibnya ngucapin Allahu Akbar. Nanti itu dikaji dalam pengajian ya. Itu rukun tuh, qauli itu. Itu kalimat Allahu Akbar disertai niat harus benar, harus baik, harus fasih, harus jelas, terdengar minimal telinga kita sendiri. Gak bisa makhrajnya tiga-tiga nih. Allahu Akbar pakai hak misalnya. Gak sah bukan teman-teman. Bisa gak sah sholat.
Takbir yang lain gak apa-apa, ini takbiratul ihram, ya rukun qauli. Banyak orang perhatian rukun qauli hanya dalam surat Fatihah, tapi nggak perhatian di dalam takbiratul ihram. Maka sunnahnya bagi makmum itu mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dari takbiratul ihramnya imam. Imam dulu kita dengerin nih takbiratul ihramnya benar apa enggak, baru kita makmum takbir. Jadi kadang imam baru Allah, makmum belakang udah nyamber Allahu Akbar udah duluan begitu. Nah, sholat berjamaah itu ganti-gantian. Gantian. Artinya imam sudah stabil ketika ruku, barulah makmum ruku. Imam sudah stabil naik, sami Allah liman hamidah, makmum baru sami Allah liman. Bukan melambat-lambati, enggak. Itu sunnahnya dalam sholat berjamaah. Kebanyakan kita berbarengan sama imam, udah kayak supporter jadinya. Akhirnya imam kira mau ruku, Allah nggak jadi, makmum ruku duluan. Nah panik betul. Ya. Padahal imam cuma goyang-goyang doang begini, kira udah mau ruku, repot jadinya. Makanya tunggu dulu, sabar. Kembali, yang pertama lah, ya takbiratul ihram. Ini ceramahnya pikir gini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang kedua, ketika ruku itu secara bahasa inhina, membungkuk. Ibu begini, udah dikatakan ruku. Kalau begini dikatakan tegak. Tegak itu adalah nasbu fi faqari zahri, menegakkan tulang yang ada di belakang di punggung kita ini. Nah, ini namanya tegak. Ya. Kalau dia condong sedikit begini, ini udah dikatakan ruku, tapi belum sempurna. Sempurnanya mana? Sampai tangan kita ini ke lutut kita, begini. Nah, seperti itu baru dan itu sempurna. Nah, ketika mau beranjak ruku disunahkan untuk kita mengangkat tangan. Seperti itu nggak bagus. Bagus itu enggak? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan. Allahu akbar. Ruku sunnah. Kalau nggak pakai angkat tangan boleh juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada gitu. Malas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh, tapi tidak sunnah. Tapi tidak sunnah. Sunnahnya angkat tangan dulu baru. Ya. Imam Bukhari mengatakan kurang lebih ada 14 sahabat yang meriwayatkan melihat Nabi ketika ingin ruku beliau mengangkat tangan. Ketika ingin ruku mengangkat tangan. Apa berarti angkat tangan doang? Keberatan gelang dari cincin emas, apa boleh? Jadi disunnah mengangkat tangan yang kedua ketika ruku, ketika ingin ruku. Ya, ruku. Setelah itu yang ketiga disunahkan mengangkat tangan ketika i'tidal. I'tidal itu apa? Istiqomah, istiwa, lurus. Jadi kalau bahasa fikihnya itu secara istilahnya audul musalli ila makana qablahu. Kembalinya posisi orang yang sholat kepada sebelum ruku. Sebelum ruku ngapain? Diri. Kemudian badan bungkuk, kembali lagi berdiri lagi. Nah itu namanya i'tidal. Ya namanya i'tidal. Tidak dikatakan i'tidal kalau dia masih membungkuk. Hati-hati, berarti dia masih dalam posisi ruku. Padahal orang sholatnya malas. Subhanallah wa bihamdihi Allah. Nah ini belum i'tidal begini nih. Dia masih begini. Dia kudu begini. Kecuali yang sakit, betul kecuali yang kalau sakit nggak apa-apa. Dia masih muda-muda, malas banget. Ini harus tegak dulu. Nah ketika tegak tadi disunahkan mengangkat tangan yang ketiga. Jadi ketika Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Kalau nggak angkat tangan boleh juga, ada yang kayak gitu juga, cuma malas aja. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah. Allah, ada seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini kecil nih orang yang belajar fikih banyak kagak.
Setelah bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, dia ngangkat tangan apa enggak? Kalau ngangkat tangan berarti pernah belajar. Kalau enggak. Makanya kata ulama, apabila kalian ingin melihat afqahu rajulin, orang yang belajar fikih atau tiga, falyanzur ila sholati, maka lihatlah, perhatikanlah sholatnya. Karena beda orang yang pernah belajar dengan tidak. Kalau rakaat yang lain, setelah dari sujud yang kedua langsung bersedekap saja. Rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat keempat. Khusus dari rakaat kedua tadi tasyahud, naik Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu akbar, angkat tangan. Nah, itu dia sunnah mengangkat tangan pada 4 tempat. Pertama ketika ruku, takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku, ketika iktidal, keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Dah, itu aja dulu kali ya. Tambah lagi, masih banyak sunnahnya. Tambah lagi, baca surat di dalam sholat. Nah ini sunnah yang kedua nih ya. Sunnah yang kedua, baca surat di dalam sholat. Baca surat itu hanya disunahkan pada 2 rakaat pertama saja. Raka'atainil ulayaini, rakaat pertama dan rakaat kedua. Nggak ada rakaat ketiga baca surat, rakaat keempat nggak ada. Kalau ada yang baca, kalau ada orang yang baca surat di rakaat ketiga sama rakaat keempat, itu mazhab keder namanya. Mazhab keder. Dia lagi pusing itu sholatnya, banyak utang gitu ya. Di rakaat ketiga dia masih baca surat juga, lagi buyang berarti dia. Nah, baca surat ini kata ulama, walau ayatan, walaupun 1 ayat aja boleh. Wa punyari walaupun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Nun doang. Kayak orang Jawa lagi dipanggil nun kan gitu. Baca nun doang. Oh, gitu. Boleh. Tapi afdalnya surat yang sempurna. Surat yang sempurna apa? Surat pendek udah. Ya, surat pendek. Dan bacaannya untuk pasangannya, surat rakaat pertama dan rakaat kedua, prinsipnya yang pertama, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Tuh, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kemudian suratnya sesuai dengan tertib mushaf, turun ke bawah, jangan longkap naik ke atas, jangan. Contohnya apa misalnya? Rakaat pertama ad-duha, rakaat keduanya al-insyirah. Apa al-insyirah? Al-nasrah, agak tahu surat lagi. Al-ma'un apa sih al-ma'un? Al-ma'un. Memang kita suka nama-namain surat ya. Sampai kagak tahu jadi nama suratnya. Baca surat apa namanya? At-Takasur. Takasur apa nih? Al-Hakumut. Oh, Al-Hakumut. Itu ada namanya Bu, jangan bukan namanya Al-Hakumut, bukan. Ya, jadi kita sesuaikan namanya itu yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Rakaat pertama Al-Duha, rakaat keduanya Al-Nasrah. Al-Duha lebih panjang dari Al-Nasrah, pas jadi tetangga sesuai dengan tartib mushaf, turun ke bawah, bukan longkap, bukan. Itu rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua Al-Duha, jauh, itu jauh banget. Anas pendek, Aduha panjang, Anas di sini, Aduha ke atas lagi. Nah, dia udah tahu nih, nggak belajar fikih kayak begini. Makanya perhatikan imam-imam kita, rata-rata masya Allah, ya pasangan suratnya itu sudah ada nih. Rakaat pertamanya apa? Al-Hakumut Takasur, rakaat keduanya wal asli, enak ya. Rakaat pertamanya Al-Fil, Al-Taro, rakaat keduanya apa? Inna a'tayna. Ya, karena dia berdampingan, itu dia. Nah, kalau lagi sholat berjamaah, khususnya yang jahar, maghrib, isya, subuh, makmum tidak perlu membaca surat. Makmum nggak perlu baca surat. Habis baca Fatihah ngapain? Dengerin bacaan suratnya imam, nggak perlu baca surat. Kecuali nanti sholat zuhur, sholat asar agak kedengeran, baca tuh surat, nggak apa-apa. Tapi kita udah baca kulhu Ustaz, imamnya belum kulhu juga, tambah lagi kulhunya sampai 70, nggak apa-apa. Imamnya bisa salah. Jadi nambah surat juga nggak apa-apa, sambil menunggu imam, yang penting jangan kosong. Karena kalau dalam sholat kita kosong, mulut gak ngapa-ngapain, rentan itu pikiran akan masuk.
dia mikirin cucian, dia mikirin apa aja udah, ya, wah apa aja udah, namanya sholat udah luar biasa. Jadi sunnah di dalam membaca surat dalam sholat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dan diterima diridhoi oleh Allah.